Oke guys, gimana tuh menurut kalian tentang dua film sebelumnya dari Fobia 2? Cukup seru lah ya, lumayan menghibur. Tapi sepertinya akan berbeda di film ketiga ini. Ya, film ini berjudul Backpackers, dimana akan menceritakan tentang dua turis Jepang yang menumpang pada sebuah truk, dan ternyata di dalam truk itu banyak terjadi hal aneh. Akhirnya mereka sadar harus berhadapan dengan sekumpulan zombie. Kalau Mimin secara pribadi sih agak kurang ya dengan zombinya, tapi nggak tahu deh dengan kalian. Setiap orang punya seleranya masing-masing. Kalau begitu, tanpa perlu lama-lama lagi, ayo kita langsung masuk ke cerita. Cerita dibuka dengan dua orang remaja laki-laki dan perempuan yang sepertinya turis dari Jepang. Mereka melambaikan tangan pada setiap kendaraan yang lewat di jalan raya dengan tujuan mencari bantuan untuk menumpang. Sayangnya, sampai saat ini tak ada satupun dari mobil yang mau berhenti. Akiko, nama si gadis dengan baju merah sambil menggunakan sweater, sedangkan laki-laki yang duduk menggunakan singlet hitam itu bernama Yuki. Akiko mengeluh sejak tadi tak ada kendaraan yang mau memberikan mereka tumpangan. Kemudian dari kejauhan Akiko melihat mobil lain lewat. Ia langsung saja membuka sweaternya dengan sengaja untuk menunjukkan tubuh seksi dengan tujuan mungkin saja mobil akan berhenti dan memberikan tumpangan pada mereka. Dan sayangnya usaha itu pun gagal lagi. Malahan ia nyaris tertabrak. Yuki cuma tertawa sambil merekamnya. Emang tengil banget nih bocah Jepang. Sesudah Aiko ngambek, barulah Yuki berinisiatif membantu mencari tumpangan. Tak lama kelihatanlah sebuah truk dari kejauhan. Yuki langsung melambaikan tangannya sambil memegang uang, tanda akan memberi uang tip atau bayaran. Kerennya teknik itu berhasil. Mereka langsung mengambil tas dan berjalan ke truk yang berhenti. Di dalamnya ada seorang remaja yang bernama Choi, dan yang menyetir truk adalah ayahnya. Dengan keterbatasan bahasa, dua orang Jepang ini berbicara dengan dua orang Thailand itu. Setelah tahu tempat tujuan si turis yakni Bangkok, ayah mengizinkan mereka masuk mobil walaupun dia terlihat tak terlalu suka dengan dua turis ini. Sebab juga waktu naik mobil, Akiko hampir terjatuh dan Choi refleks menolongnya. Ayah dengan wajah ramah langsung meminta uang tip. Dia juga meminta double, soalnya ada dua penumpang. Menggunakan bahasa Thailand, ayah berkata kepada Choi kalau sudah sampai barulah kita mengusir mereka. Waktu terus berlalu dan kendaraan bergerak stabil. Dua turis Jepang di belakang tertidur dengan pulas, hingga sebuah bunyi telepon membangunkan mereka. Panggilan itu dari mamanya Akiko yang menelpon untuk menanyakan kabar. Di saat bersamaan juga telepon dari ayah juga yang berbunyi. Tapi pria tua itu langsung saja membentak orang di telepon yang membuat dua turis ini menjadi tak nyaman. Sedangkan Choi cuma diam saja seakan ada sesuatu yang ia pikirkan. Lalu telepon berbunyi lagi. Choi ingin mengangkat telepon yang langsung dimatikan oleh si ayah. Choi pun menegur ayahnya dan telepon berbunyi lagi. Ayah langsung mengambilnya dan membanting handphone yang tak berdosa itu. Akiko dan Yuki menjadi tak enak dan langsung diam. Beberapa detik kemudian, dor. Suara bagian belakang truk diketuk dengan keras. Yuki bertanya itu suara apa, sedangkan ayah tak berkata apapun. Malahan ia semakin menginjak gas mobil dengan kencang. Truk itu berbelok menyimpang dari jalan ke arah hutan. Yuki dan Akiko sangat panik. Dugaannya mereka akan diculik oleh dua orang asing ini. Sedangkan ayah cuma menginjak gas mobil dengan kencang. Lalu tiba-tiba saja ia menginjak rem mobil dan langsung mengeluarkan pistol dan mengarahkannya pada Yuki yang panik. Ayah langsung keluar mobil dan membuka bak truk, diikuti si Choi. Dan wow, banyak sekali manusia-manusia di dalam sana. Ayah dan Choi cuma tercengang sebab orang-orang itu terlihat tak bernyawa. Pupil mata mereka juga berwarna putih. Ayah menjadi panik, ia pun naik dan meminta Choi membantunya mengeluarkan mayat-mayat itu agar tak diketahui polisi. Sedangkan dari dalam mobil, Yuki dan Akiko belum tahu apa yang terjadi. Banyak mayat sudah dikeluarkan dan diletakkan begitu saja di tanah. Ayah dan Choi terlihat sangat pasrah juga bingung dengan apa yang mereka alami. Lalu tiba-tiba saja si Choi mendekati salah satu mayat. Kemudian ia menancapkan pisau ke dada mayat dan memasukkan tangannya di sana. Tangan Choi bergerak mengambil sesuatu dari dalam. Dan keluarlah seperti bungkusan plastik yang bocor berisikan bubuk putih. Scene berpindah pada sebuah kapal. Di sana banyak sekali orang dan ada si Choi juga bersama beberapa orang sedang meracik obat-obatan yang diduga adalah narkoba. Kemudian narkoba itu dibungkus dalam plastik yang dimana para pengedar termasuk Choi
menyuruh orang-orang di sana untuk menelan benda itu. Mereka yang sedang di sana mungkin saja imigran gelap. Ayah langsung paham apa yang terjadi. Mereka memang menyeludupkan imigran gelap, tapi di samping itu juga secara diam-diam bersama teman-temannya juga menyeludupkan narkoba dengan cara menyembunyikannya di perut manusia. Si ayah langsung memaki dan memarahi Joy karena meletakkan semua itu di dalam perut orang-orang ini. Lalu tiba-tiba dengan cepat Yuki menarik pistol dari saku ayah dan mengancam mereka. Joy dan ayah mundur perlahan karena Yuki yang mengancam. Namun tiba-tiba dua orang itu menjadi tegang. Bukan karena takut ancaman Yuki, melainkan mayat yang perutnya tadi dibelah tiba-tiba saja sudah bangkit. Lalu mayat itu menyambar leher Yuki dan memakannya dengan sangat ganas. Akiko langsung histeris melihat Yuki dimakan dengan brutal. Dan ayah otomatis refleks naik ke mobil dan menginjak gas untuk kabur. Nah, si Joy mengambil pistol dan langsung mengajak Akiko pergi menyusul mobil truk yang sudah berjalan. Para zombie-zombie sudah bangkit dan mengejar mereka. Maka terjadilah adegan kejar-kejaran. Joy dan Akiko terus mengejar truk. Untungnya ayah mendengar suara teriakan mereka dan langsung mengurangi kecepatan mobil. Lalu dengan jerih payah mereka pun berhasil naik ke dalam belakang truk atau bak truk. Tapi sialnya zombie yang mengejar semakin banyak. Mereka mencoba menutup pintu bak, namun di depan ayah yang menyetir sangatlah panik, hingga membuat mobil berjoget dan susah ditutup. Singkat cerita, dengan penuh perjuangan, Joy dan Akiko berhasil menutup bak truk. Semuanya tenang sesaat, dan Joy menyalakan korek api karena keadaan ruangan yang sangat gelap. Lalu ketenangan itu pun berakhir setelah tiba-tiba saja sesuatu menghantam truk mereka. Mobil itu terhentak dan terguling berkali-kali. Terdengar pula suara teriakan seseorang dari luar truk. Joy menyalakan korek dan ia kaget karena masih ada mayat di dalam sana bersamaan dengan Akiko yang menangis. Pintu bak truk dibuka dan hari rupanya sudah gelap. Joy pun langsung keluar untuk mengecek kondisi lingkungan sambil membawa pistol. Sedangkan Akiko yang masih di dalam bak truk menemukan seorang anak kecil yang tiba-tiba saja bangkit berjalan keluar. Dan sepertinya anak kecil itu masih hidup dan normal. Sampailah Joy di bagian depan mobil. Joy mendapati ayahnya yang sudah tak bernyawa, miris beberapa bagian tubuhnya sudah dimakan oleh zombie. Anak kecil tadi langsung berjalan dan memeluk Akiko. Joy sangatlah sedih. Ia juga meletakkan pistol favorit ayahnya itu ke tanah. Dari kejauhan sebuah mobil berjalan ke arah mereka bertiga. Mobil itu tiba-tiba saja berhenti mendadak, dan ketika dilihat, pengemudi di dalamnya sudah meninggal. Joy langsung memalingkan badan dan melihat pupil mata si anak kecil sudah berubah menjadi putih. Joy langsung teringat kembali. Anak kecil itu pernah bersembunyi di luar kapal karena menolak menelan bungkusan narkoba. Tapi Joy mencari dan tetap memaksanya menelan hingga si anak menangis. Lalu Joy langsung mengambil potongan kaca dan mengancam si anak kecil yang bersembunyi di belakang Akiko. Nah, karena tak mengerti ucapan si Joy, Akiko merasa dirinya terancam. Akiko langsung mengambil pistol yang ada di tanah. Joy terus mengancamnya sambil berjalan maju sedangkan si anak kecil semakin ketakutan. Dan dor, pistol berbunyi tapi tak ada peluru. Emosi Joy otomatis naik dan terus maju. Lalu dor, kali ini bukan prank. Sebuah peluru hangat berhasil mengenai kepala Joy. Nafas Akiko pun langsung stabil walau ia masih panik. Lalu bersama si anak, Akiko pun naik ke mobil dan pergi dari tempat kejadian. Mereka berdua tiba di suatu pasar. Persis depan rel kereta api yang hendak lewat, Akiko memandang ke arah anak kecil yang mana pupil matanya sudah menjadi putih. Akiko mengambil dan mengarahkan pistol ke kepala anak kecil dan dor. Terdengar suara tembakan sebanyak 2 kali bersamaan dengan kereta api yang lewat. Sesaat kemudian, pintu bagian kanan mobil terbuka. Bukan Akiko yang keluar, melainkan si anak kecil yang keluar dengan mulut kenyang habis memakan darah. Lantas, ia berlari ke kerumunan warga di sana dan langsung menyambar leher seorang biksu. Nah, setelahnya Fobia 2 tahun 2009 film ketiga pun tamat.